Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bu, terima kasih. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Unzila, Bu. Mbak Unzila ya. Gimana kabarnya Mbak Unzila? Alhamdulillah baik kok, Bu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah juga. Tadi kesini naik apa? Naik motor, Bu. Yang sama ayah, Bu. Oh iya. Berhubungan dengan Mbak Unzila yang kesini menemui saya, mungkin ada yang mau dibicarakan atau ada masalah yang ingin diselesaikan? Iya, Bu, ada. Ini, Bu, masalah saya itu masalah tentang merujaah, Bu. Oh begitu. Sebelumnya Mbak Unzila udah pernah konseling? Belum, Bu. Masih baru pertama kali. Jadi saya jelaskan dulu ya apa itu konseling ya. Konseling itu adalah bimbingan profesional yang dilakukan untuk membantu konseli untuk memecahkan masalahnya. Bimbingan konseling juga ada asas-asas tertentu, yaitu seperti asas kesukarelaan yang maksudnya tuh kita tuh sukarela bercerita, gak ada yang ditutup-tutupi. Asas keterbukaan, ya kayak tadi gak ada yang ditutup-tutupi, semuanya diceritakan, diselesaikan baik-baik. Yang terakhir yaitu asas kerahasiaan. Jadi Mbak Unzila kalau mau bercerita itu ceritanya aman, nggak bakal bocor. Cuma hanya ibu, Mbak Unzila sama Allah yang tahu. Baik, Bu. Jadi waktu yang kita miliki sekarang sekitar 20 sampai 30-45 menit gitu. Jadi harus dilakukan dengan sebaik mungkin ya, biar nggak ada waktu yang sia-sia. Baik, Bu. Unzil setuju. Saya rasa cukup, tapi saya minta tolong, Bu, jangan ceritakan ke siapa-siapa, Bu, masalah ini, Bu. Iya, kan nanti kan udah ada itu asas kerahasiaan. Jadi ibu juga punya tanggung jawab buat merahasiakan masalah Mbak Unzila. Iya, Ya. Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Baik, sekarang bisa diceritakan apa masalah yang Mbak Unzila alami? Begini, Bu, belakangan ini saya merasa malas sekali melakukan merujaah. Padahal kan itu kewajiban buat saya, Bu. Apa yang membuat Mbak Unzila merasa malas melakukan merujaah? Entahlah, Bu, ini antara saya yang ingin terus menginjakkan diri dan emang dari diri saya sendiri belum ada kemauan, Bu, untuk mengurangi hafalan tersebut. Saya juga sekarang mudah mengantuk, Bu, hingga waktu saya tuh terbuang hanya tidur terus, entah kalau nggak tidur dan ngobrol, gak ada ruang untuk merujuk itu, Bu. Begitu ya. Tadi Mbak Unzila mengatakan merujaah itu kewajiban, tapi memang dari Mbak Unzila sendiri yang belum ada kemauan, begitu ya. Juga ditambah dari diri sendiri yang kadang suka tidur, ada ini sering mengantuk. Mungkin ada kegiatan lain yang bikin Mbak Unzila merasa sibuk gitu. Oh, kegiatan lain ada sih, Bu, tapi jika dilihat dari itu nggak menjadi faktor utama sih, atau memang saya yang sok sibuk ya, Bu? Artinya kamu malas melakukan merujaah karena seperti disebutkan dengan sesuatu, begitu ya. Padahal kenyataannya tidak, itu kan? Iya, Bu, saya memilih untuk tidak terlalu memikirkannya, dan terkadang ya tiba-tiba aja. Makanya ini emang dilihat dari faktor kemauan ya. Selain hal itu mungkin ada hal-hal lain yang menghambat Mbak Unzila buat melakukan merujaah. Ada sih, Bu, HP tuh, Bu, itu sangat apa ya, Bu, sangat parah ada dampaknya bagi saya, Bu. Sekarang kan sekolahnya kan dilakukan secara online, sedangkan di sini kita dibatasi untuk penggunaan HP tersebut, Bu. Terus ketika saya menggunakan HP itu saya malah enak-enakan sampai lupa kalau saya punya tanggung jawab, masih ada merojaah, harus ini itu. Tapi dengan dengan adanya HP itu membuat kita tuh udah kayak lupa deh, Bu, semua tuh. Gimana, Bu? Dengan kata lain, selain faktor kemauan juga karena faktor HP yang menghambat Mbak Unzila buat melakukan merujaah, begitu ya. Iya, Bu, seperti itu. Kalau ibu boleh tahu, kalau ibu boleh tahu biasanya kalau lagi pegang HP Mbak Unzila ngapain aja? Ya selain di sekolah, Bu, ya kalau sosmed sih, juga baca cerita, juga ya, banyak lah, Bu, tuh. Ya Allah, banyak banget tuh. Jarang
saya tuh nyimak dosen tuh jarang banget. Tiba-tiba ada tugas, cuma masuk Zoom, terus setelah itu nggak bener-bener lah bu belajarnya, cuma ngikutin aja sih, cuma ngisi absen aja. Baik. Tadi Mbak Udara mengatakan selain sekolah juga sering scroll sosmed, terus penjelasan guru juga diabaikan gitu saja ya. Dan Iya, Bu. memilih baca cerita, gitu ya. Menurut saya penjelasan guru sangat membosankan sih bu, dan menurut saya tuh mengantuk. Tapi apa sih, di lain ketika saya mengantuk tuh ya nonton lah di IG, atau nonton di YouTube, di IG, foto atau apa dan selain itu bu. Kalau udah ngantuk ya kadang ya tinggal tidur udah bu, tiba-tiba ada selesai sendiri zoomnya. Kenapa kalau Mbak Unjila lagi bosan misal gitu, atau waktu sekolah dia lagi bosan, atau waktu sekolah sudah selesai, itu dilakukan belajar enggak waktunya? Susah enggak? Ini susah bu bagi saya. Cerita itu sudah menjadi candu dan benar-benar lupa waktu kalau udah baca cerita, dan ini membuat saya lalai untuk mengerja bu. Baca cerita sampai berlalai gitu ya. Iya bu. Jadi gini, mungkin ya kamu berpikir, kamu merasa malas melakukan pekerjaan karena kamu berpikir kalau merja itu bisa dilakukan kapan saja gitu. Soalnya kan ya Mbak Unjila yang sebagai penghafal Al-Quran, ya pegangannya juga bawa Al-Quran kemana-mana gitu. Jadi bisa dibaca kapan aja. Sedangkan HP yang dibatasin itu, Mbak Unjila tuh mikir kayak cuma hanya satu waktu itu Mbak Unjila bisa melakukan apa, menyekol sosmed gitu, ngobrolin orang tua, teman, juga waktu tidur sedikit ya, sehingga jika ada kesempatan kosong bukan digunakan buat merjaah tapi buat tidur. Mungkin seperti itu. Iya bu, saya rasa begitu bu. Tapi mau gimana lagi bu, udah belum bisa berubah bu. Baik. Jadi dengan situasi seperti ini, apa yang Mbak Unjila harapkan sekarang? Ya saya inginnya berubah bu, bermain HP sebetulnya cukup saat sekolah aja. Maksudnya saya menggunakan HP itu apa sih, nggak berlebihan. Kalau emang kuliah ya kuliah, fokus aja tuh bu, nggak usah kemana-mana gitu. Pokoknya jangan sampai apa, saya tuh apa, jangan sampai ngitengin kewajiban saya untuk bekerja, entah belajar yang lain gitu bu. Bagus, Ibu senang mendengar bahwa Mbak Unjila berubah dan ingin kembali aktif seperti target awal. Iya bu, kalau keputusan begitu ya nanti khawatir bu dengan hasil nilai saya dalam apa, dalam bekerja, terus dalam berusaha, dalam yang kegiatan yang lain ya bu. Insyaallah mau mengatur ulang bu waktunya. Saya mengerti kekhawatiran yang Mbak Unjila rasakan ya. Baiklah, kan kita dari awal sudah membicarakan masalah Mbak Unjila ya, bahwa sering merasa malas dan mengentengi kewajiban Mbak Unjila sebagai penghafal. Padahal sebenarnya banyak waktu yang bisa digunakan buat pekerjaan, ditambah ada pembatasan penggunaan HP dan waktu tidur yang sedikit gitu ya. Terus apa kira-kira yang akan Mbak Unjila lakukan untuk mendukung keinginan Mbak Unjila untuk berubah? Begini bu, saya berencana untuk memprioritaskan apa yang menjadi kewajiban saya bu, dan mengurangi hal-hal yang tidak penting dan mengganggu pelan saya bu. Ya hal-hal yang nggak bermanfaat, ya kayak seperti HP juga bu, gitu bu. Setidaknya Mbak Uzira sudah memiliki pemikiran alternatif untuk memecahkan masalahnya ya, supaya tidak lupa dengan apa yang Mbak Uzira bakal lakuin. Bagaimana kalau apa yang sudah direncanakan itu dicatat di sebuah kertas, nanti biar diketahui juga oleh saya gitu. Kenapa harus ditulis bu? Supaya Mbak Uzira nggak lupa dan dengan apa yang dilakukan. Jadi Mbak Uzira itu bisa berpedoman dengan apa yang Mbak Uzira catat di kertas itu. Apa Mbak Uzira bersedia? Apa bersedia kok bu? Baik, silakan tulis pada kertas ini. Tulis apa yang ingin Mbak Uzira lakukan.
coba bacakan kembali kegiatan-kegiatan apa saja yang akan Mbak Ujil lakukan ke depan. Baik Bu. Tadi saya menuliskan beberapa kegiatan yang akan saya lakukan sebagai pedoman untuk berubah Bu. Satu ya Bu, pertama itu memprioritaskan rojaah, terus bermain HP itu jika waktu sekolah aja, tapi jangan sampai buka scroll Facebook atau yang lain lah Bu. Terus mengganti waktu kosong dengan kegiatan berojaah, bukan malah tidur, jangan jadi orang sok sibuk Bu. Terus menata kembali rencana dan membuat planning per hari. Terus juga mensukseskan apa yang sudah direncanakan. Nah, sekarang kertas ini tadi yang sudah ditulis itu dibawa, dan setiap mau melakukan sesuatu silakan melihat dan menerapkan apa yang ada dalam kertas itu, tulisan yang ada di sana. Dan nanti kita akan menerapkan sistem reward dan punishment. Jadi Mbak Ujila, gimana? Bu, gimana Bu? Maksudnya gini, jika nanti Mbak Ujila berhasil melakukan itu, Mbak Ujila tuh kayak nge-reward diri sendiri gitu loh. Ya, misal beli makanan yang Mbak Ujila suka atau jalan-jalan kemana, itu jika berhasil. Tapi jika itu gagal, maka Mbak Ujila harus memberi punishment kepada diri Mbak Ujila sendiri atau hukuman. Ya, seperti nggak boleh ngobrol jika belum mengerjakan sesuai target hari itu, agar nanti Bang Zul tuh punya kemauan buat melakukan murojaah dan tambah semangat buat ngelakuin itu gitu. Dan kontra ini nantinya harus dilakukan ke saya dari setiap kegiatan yang Bang Zul lakukan. Bagaimana? Saya setuju kok Bu. Mulai kapan kira-kira Bang Zul melakukannya? Ya, cepatnya lah Bu. Mungkin mulai besok aja Bu saya akan lakukan. Lebih cepat lebih baik ya. Saya yakin apabila Mbak Ujila melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka permasalahan yang Mbak Ujila alami bakal cepat terselesaikan. Terima kasih ya Bu. Saya akan melakukan dengan sungguh-sungguh Bu. Baik. Dari kegiatan konseling hari ini, apa Mbak Ujila bisa menentukan apa saja yang sudah kita lakukan? Baik Bu. Di proses kegiatan konseling kali ini saya menemukan bahwa saya malas dan lalai melakukan kewajiban, karena saya yang sok sibuk, sering sosmed, baca cerita, dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat sampai kita meninggalkan kewajiban sendiri. Selain itu juga saya akan merencanakan dan menata kembali target saya hafalan yang saya agar tidak berantakan, dan hal itu akan saya lakukan dengan sungguh-sungguh insya Allah. Jadi Mbak Ujila sudah mengerti ya apa yang harus Mbak Ujila lakukan? Insya Allah Bu, mengerti Bu. Sebelum kita mengakhiri konseling hari ini, Ibu mengingatkan kembali kepada Mbak Ujila bahwa Mbak Ujila harus melaporkan hasil catatan tadi ke Ibu pada konseling selanjutnya. Ya. Iya Bu. Insya Allah minggu depan saya akan datang untuk tidak lanjut dari kegiatan yang akan saya lakukan tadi Bu. Baiklah, sesi konseling hari ini dapat kita akhiri dan semoga ada kebahagiaan dari tim Mbak Ujila. Ya Bu, terima kasih banyak Bu atas solusinya, atas ilmunya juga. Semoga saya juga bisa sadar diri Bu apa yang seharusnya yang saya lakukan Bu. Terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya pamit izin Bu. Assalamualaikum Bu.